Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Surabaya, Jawa Timur. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono memimpin high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-Jawa Timur dan Forum Investasi 2024 di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Rapat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian di Jawa Timur jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam kesempatan ini, secara khusus pejabat Gubernur Adi mengajak para pihak terkait untuk menyepakati komitmen bersama dalam upaya akselerasi implementasi Jawa Timur Sinergi Gapai Inflasi Terkendali atau Jatim Sikati, antara lain dengan menekankan penguatan monitoring harga harian melalui Siska Perbapo dan platform digital masing-masing kabupaten kota, penguatan etalase pengendalian inflasi kabupaten kota khususnya jelang HBKN Nataru, kemudian perluasan kerjasama antar daerah intra-provinsi Jawa Timur, antara daerah surplus dan defisi untuk meminimalisir disparitas harga, pengaturan pola tanam dan produksi bahan pangan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan sepanjang tahun dan monitoring evaluasi penerapan tarif angkutan sesuai dengan kewenangan. Diharapkan dengan 5 hal ini menjadi perhatian kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi upaya kita dalam pengendalian inflasi menjelang HBKN dan Tahun Baru 2025 nanti. Informasi selanjutnya, meski hujan sudah mulai turun, namun kesulitan air bersih masih dirasakan puluhan warga di kaki Gunung Wilis, Kabupaten Madiun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga terpaksa mencari air di sebuah sungai yang jaraknya cukup jauh. Seperti inilah kondisi warga Desa Bodak, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun setiap harinya sejak 4 bulan yang lalu. Kebutuhan air bagi warga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai dari masak, mandi, dan kebutuhan lainnya. Krisis air di Dusun Selang ini membuat warga harus pergi ke sungai mencari sumber air yang masih tersisa, di mana jaraknya sekitar 5 km. Meski jalan menuju sungai sangat sulit, namun tetap dilaluinya, tak jarang warga harus berkali-kali datang ke sungai untuk mencari air. Hal ini terpaksa dilakukan karena pipa air yang mengalir ke rumah warga mati. Air yang didapat digunakan memasak, sebagian untuk mandi, sementara untuk mencuci dilakukan di sungai. Terkadang warga dalam sehari-harinya hanya mandi 1 kali atau sama sekali tidak mandi karena air bersih sangat sulit didapat. Kondisi air di sini di Sambodak itu biasanya tiap tahun, Mas. Nggak hari ini aja udah 4 bulan ini nggak ada air bersih sama sekali, karena airnya itu cuma mengandalkan air dari pegunungan, dari saluran pemerintah lewat pipa. Jadi nggak ada yang punya sumur pribadi atau mata air dalam rumah pribadi. Jadi kami hanya mengandalkan dari rembesan air pegunungan yang disalurkan pipa. Sedangkan tiap tahun pasti kekeringan. Nggak hari ini aja, kalau ini memang kekeringan panjang, tapi sebelumnya hari biasa kekeringan ini pasti terjadi. Apalagi kami hanya mengandalkan swadaya dari pipa air pemerintah. Saat ini warga kesulitan. Warga hari ini semua tidak punya air, Pak. Ini hanya mengandalkan mungkin ada pipa 1 yang ada rembesan masuk ke rumah, saling ngambil, minta air, mungkin ada yang nyala pipanya, minta 1 galon. Hari ini saya nggak ada air, kemarin hujan, airnya dinas ini, sengaja saya ngambil sedikit, kalau air hujan buat biar cuci-cuci kaki. Kalau hari ini malah nggak ada air bersih, pipanya banyak yang putus di jalan. Setiap kemarau pasti cari air di sini. Setiap tahun ya, hampir berapa tahun itu sudah kering, nggak ada air. Sudah berapa bulan Pak? Kalau ini ya sudah 3 bulan ini nggak ada air, lebih ini. Untuk mencukupi kebutuhan air, apa yang dilakukan? Ya tiap hari itu kalau mau mandi itu kan cari air di sini, di gantian. Selain untuk mandi, airnya untuk apa? Ya untuk masak aja itu, nggak ada, untuk yang lain-lain nggak ada. Terus bantuan selama ini belum ada? Nggak, ya selama ini. Di desa ini ada sekitar 30 kepala keluarga yang mengalami krisis air bersih. Bantuan dari pemerintah daerah yang selama ini diharapkan belum ada juga.
Gita Koprasida melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana usaha produk pembersih dan perawatan tubuh milik dari pasangan diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Melihat peluang bisnis baru saat pandemi, pasangan Santo dan Vera Messi menciptakan produk pembersih dan perawatan tubuh alami yang terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia. Senmi Soap kian diminati warga Amerika yang mencari produk kulit dan rambut tanpa atau seminim mungkin berbahan kimia. This is the only soap that I use. Number one, I have sensitive skin, and the oatmeal black soap is amazing. When I use it, my skin doesn't get itchy. I also have 3 children that suffer from sensitive skin, so the products are pure, they're organic, they're natural, and they're made here. Saya punya beberapa customer tiap bulan itu spend $200 cuma beli sabun. Mereka lebih senang produk kayak natural begini daripada yang produk yang botolnya bagus, baunya harum gitu, bermerek. Saya nggak mau kemasannya bagus, nggak, saya biasa aja. Tapi yang saya jual itu sebenarnya benefitnya, khasiatnya. Itulah prinsip Santo Vera Messi dalam meracik sabun dan produk perawatan tubuh untuk brand kreasinya Saint Miss Soap yang semua diproduksi di toko kecil di pinggiran Orlando, Florida ini. Waktu itu lagi COVID, tiba-tiba istri saya nelpon. Saya punya ide, bikin sabun gitu, karena waktu itu kita mau cari yang namanya hand sanitizer itu susah dan semua harganya naik, mahal, langka. Jadi saya do research dulu apa semua kelebihan kekurangannya, regulasinya apa semua. Berbekal pengetahuan dasar membuat sabun semasa sekolah di Indonesia, diaspora asal Manado ini otodidak belajar meracik sabun dari internet. Dengan modal awal $200, sekitar 3 juta rupiah untuk bahan, Santo menguji coba sekian banyak resep hingga berani mencetak produk akhir yang ia jual ke beberapa teman.
rumput laut merah, ya, rumput laut hijau, ada green tea, itu saya bikin jadi sabun semua. Ini ada kesempatan saya memperkenalkan Indonesia. Semua sabun saya itu menggunakan garam. Terus lidah buayanya saya pakai lidah buaya asli. Jadi kita mempunyai sistem itu pop up. Kita buka stand, ya kalau Indonesia bilang itu bazar. Kadang kita ada di dalam Disney atau ada di dalam Gatherland Park, ya. Kita 6 bulan ke depan itu sudah ada jadwalnya. Selain sabun, lilin, spray tawas, dan lotion, bestseller lainnya adalah shampoo dan conditioner bar. Selain orang-orang senang karena ini lebih ramah lingkungan, mengeliminasi botol plastik, karena bahan-bahan yang digunakan itu cenderung lebih alami. Maksudnya kalau misalnya lebih banyak bahan kimia, lebih rentan untuk rambut rontok. Tapi karena ini bahannya bisa di-itemize pemirsa, cuman ada berapa nih? 10 bahan lah ya. Jadi katanya itu bisa membantu orang-orang yang sensitif dengan bahan kimia. I was dealing with alopecia where I was losing some of my hair, and they recommended to use the rosemary. Not only has helped my scalp, but my hair, the patches, have come back. So now my hair is growing. Produk Saint Mist Soap juga dipasarkan ke seluruh Amerika online, gratis ongkir, tanpa jumlah minimum. Istri Santo, Vera, memanfaatkan keterampilan merajut dan hobinya prakarya, membuat boneka plushie dan miniatur kurcaci dari gabus bekas botol minuman anggur yang terbuang sia-sia di banyak restoran. Dari Altamonte Springs, Florida, Aryatna Budianto, Supriyono, dan Rio Tuasikal, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 restoran Jepang sushi di Baltimore, kota terbesar di negara bagian Maryland, ternyata dimiliki oleh diaspora Indonesia. Nah, bagaimana kiat mereka dalam menjalankan bisnis boga di Amerika Serikat? Berikut liputan selengkapnya. Memang lokasinya bagus sih menurut saya. Dan kebetulan ketemulah suami saya, dia punya pengalaman yang pernah kerja di Japanese sushi restaurant. Itulah beberapa alasan mengapa diaspora Indonesia di Baltimore, Maryland menjalankan bisnis restoran Jepang. Linda Tan bersama suaminya Wawan mengambil alih Chio Sushi yang berlokasi di daerah bersejarah Mount Washington dari pemilik sebelumnya. Dengan mengutamakan kualitas serta pelayanan kepada pelanggan, pasangan ini mampu mempertahankan restoran sushi ini selama lebih dari 20 tahun. Primarily the food, and then also the hospitality of Linda and Wawa. Kualitas sushi yang ditawarkan juga menjadi andalan Nanami Cafe yang berlokasi di Fells Point, daerah pelabuhan bersejarah di Baltimore. Ini namanya Amberjack, tapi masih satu keluarga lah. Restoran sushi yang sudah berdiri sejak 2001 diambil alih Nicholas Santoso dan ibunya tahun 2017 yang sebelumnya adalah karyawan di Nanami Cafe. Jadi saya sendiri sebenarnya mulai itu tahun 2007 ya, baru lulus SMA dan saya dipanggil mama ya, kamu mau apa nggak ke sini gitu ya. Sebenarnya nggak ada kepikiran mau kerja di restoran bisnis sebenarnya. Sama sekali tak memiliki latar belakang di industri boga, minat Niko untuk bekerja di bisnis ini tumbuh setelah bekerja dan belajar di Nanami Cafe. Mulai di dapur dulu, masak dulu. Jadi pertama kali itu potong ikan aja gitu ya, itu susah sekali gitu loh. Karena pertama kali diajarin itu sebenarnya hanya masak nasi aja, sama potong ketimun, potong avocado. Mereka jadi intinya waktu 5 tahun pertama belajar itu nggak dikasih pegang ikan sama sekali justru. Menurut Niko yang mulai serius belajar sejak 2009, pelajaran mendasar menjadi sushi chef adalah memasak nasi dan memotong sayuran. Selain itu, memilih pemasok ikan mentah berkualitas juga menjadi kunci keberhasilan sebuah restoran sushi. Best seller di sini itu kita punya tuna ya sebenarnya. Bluefin tuna itu kita selalu pakai dari Spain sekarang. Menurut saya itu kualitasnya paling tinggi sekarang. Dengan berbagai kreasi sushi yang dibuat Niko serta resep saus buatan ibunya, yang bikin saus pun Mama in-house di sini. Nanami Cafe mampu mendatangkan sekitar 100 pelanggan per hari di akhir pekan yang membelanjakan antara $30 hingga $100 per orang. Saya sih suka kalau misalkan bikin makanan gitu ya, keluar ke customer, kita lihat customer-nya suka gitu ya, itu sesuatu kayak ada kebanggaan sendiri juga kayak sih. Iya. Dari Baltimore, Maryland, tim VOA.
Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.